Poli I tidak pernah takut bermimpi, meski untuk mewujudkannya memang tidak mudah. Greysia harus ditempa, cedera membekap, namun enggan terjerembab. Sempat tersungkur di titik terendah dalam hidupnya pada Olimpiade 2012, Greysia menolak untuk berhenti. Belum berhasil di Olimpiade Rio 2016, mimpi Greysia akhirnya terwujud di Olimpiade Tokyo 2020. Bersama Apriani Rahayu, mereka mengukir sejarah menjadi ganda putri pertama asal Indonesia yang merengkuh medali emas Olimpiade. Tak lama berselang, putri berdarah Minahasa ini undur diri dari panggung bulu tangkis. Ia memberikan tongkat estafet kepada Apriani, sosok yang ia percaya mampu meneruskan warisannya. Greysia pun melangkah untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tuntas. Halo pemirsa UC TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi tentunya di program Up Close. Dan tamu saya hari ini sangatnya banyak banget lah, spesial pokoknya, pakai telur. Karena benar-benar salah satu mantan pemain yang baru saja retired ini punya prestasi yang luar biasa, segudang prestasi tepatnya. Dan kemudian terakhir menjadi juara Olimpiade di ganda putri di Olimpiade Tokyo. Partnernya Apriani Rahayu, siapa lagi kalau bukan Greysia Poli. Grace, apa kabar? Halo, Ci. Aduh, senang udah sama akhirnya. Ya kita? Mantan. Tapi ini baru. Ini sudah kepikir tim UC TV ini pengen banget kapan bisa wawancara sama Grace. Karena begitu banyak pasti yang bisa di-sharingin, bisa menginspirasi juga banyak orang. Dan sekarang waktunya, makanya senang banget. Gel, jadi happy retirement. Thank you, Beneran thank you for having me here juga. Iya, beneran happy apa justru ada dalam satu stage yang beda, Gel? Lega, Ci. Oke. Dibilang happy karena bulu tangkis itu adalah bagian kayak sehari-hari kan kita kayak seneng juga. Kayak sekarang aduh pengen juga ya latihan. Tapi dibilang lega, kayak legowo itu sangat ya, terasa. Karena gitu. kenapa, Gel? Karena apa yang saya telah raih, saya telah buat selama ini selama 30 tahun ya, Ci. Wah, juga biasa loh. Itu yang saya merasa sudah sangat cukup. Saya merasa sudah sangat fulfillment-nya dalam jiwa saya, dalam bulu tangkisnya itu juga sudah. Walaupun juga mungkin masih ada gelar-gelar, mungkin banyak orang yang bilang gelar ini belum ada, gelar-gelarnya. Nah, tapi saya rasa itu udah bukan jadi sebuah masalah karena saya mengucap bersyukur juga karena kita kan punya jalannya masing-masing, punya prosesnya masing-masing. Jadi sampai di sini ya itu saya bilang cukup dan berterima kasih dan bersyukur sekali. Iyalah, maksudnya pemirsa kalau melihat perjalanan Grace ini tidak gampang ya. Maksudnya bermain cukup lama, menghadapi rintangan yang gak gampang ya, Gel. Sampai akhirnya juara Olimpiade. Waduh, cobalah siapa yang bisa melewati ini. Belum tentu ada banyak kan. Aku seneng nih karena Ciuni yang jadi interviewernya aku nih sekarang. Karena kita ada mungkin di zaman yang Ciuni juga tahu sendiri bagaimana ganda putri itu susahnya luar biasa. Cina terus selama 20 tahun mendominasi. Nggak mau single waktu itu ada Ciuni, Cisusi, banyak banget ya. Tapi ganda putri itu dari dulu saya lihat senior-senior saya, Cilili, siapa lagi? Kaboim, Kakeke, semuanya, Civita, Cibutet juga. Sampai ke dalam Cibutet itu terus kayak wah gila tantangannya tuh luar biasa. Gede banget di ganda putri. Gitu kayak aduh susah banget ya. Mungkin ada yang ring 1 pernah ada ya kan, mungkin zamannya setelah aku lihat sejarah badminton ganda putri kayak Kakeke juga pernah ranking 1, Civita juga ya, aku nggak tahu. Terus kayak mungkin Kalili sama Kaboim juga pernah, mungkin Ci Elisa juga. Tetapi untuk jadi sesuatu yang kayak juara Olimpiade, juara dunia, juara yang penting itu belum nyampe gitu. Mungkin zaman Ciim ya, juara Asian Games dan Kavera almarhum. Itu udah lama banget ya. Lama banget juga gitu. Bagus lah, bagus. Iya. Dan ngebangunnya kan, Gel,
gak gampang banget buat Grace ya terutama gitu. Tapi buat ganda putri juga. Iya, buat ganda putri. Tapi gini Gel, apa yang membuat Gel itu bertahan? Kalau lihat tuh perjalanan karir Gel itu beneran gak gampang. Jatuh bangunnya ya, maksudnya ya gak banyak gampang. jatuhnya ya dibanding bangunnya. No, tapi kan endingnya luar biasa Gel. Iya, saya ngerasa jadi kalau sekarang bisa flashback di tahun-tahun awal saya masuk pelatnas juga memang ya ditambah di tahun itu China lagi mendominasi, China, Korea. Sedikit Korea dan Jepang juga dulu belum ada dulu Jepang, masih China semua, China juaranya. Dan mau lawan mereka aja, bukan kita udah latihan nih capek-capek ya, di setiap kali tiap hari udah sama porsi latihannya, mungkin sama porsi latihannya dengan China, tetapi pas masuk itu kan kayak ada sesuatu yang berbeda gitu, takut, mentalnya udah down duluan. Pressure-nya itu yang saya rasa sangat sulit untuk dihancurkan pada waktu itu. Kayak saya sangat sulit untuk saya bisa keluar dari situasi seperti itu. Belum lagi melawan cedera, hal-hal yang sifatnya internal itu gitu. Jadi itu adalah sebuah perjuangan yang nggak nampak di mata manusia sih. Betul. Gitu kalau publik tuh ngelihatnya kan dulu, aduh susah nih ganda putri gitu ya. Betul. Tapi apa Gel? Maksudnya titik balik menurut Gel sendiri ganda putri sehingga tuh Olimpiade kan justru sektor ganda putri yang belum medali emas akhirnya bisa gitu. Titik baliknya di mana sih Gel? Di 2014 Asian Games itu Ci, waktu saya dengan Nitya bisa juara, saya rasa itu breakthrough yang luar biasa buat ganda putri. Sebelumnya saya jadi pelengkap penderita ganda putri di mana 2012 itu kami didiskualifikasi kan. Saya juga ada di situ, jadi saya rasa ini adalah sebuah proses yang saya harus hadapi, bukan hanya saya tapi ganda putri itu harus hadapi. Di mana saya masuk pelatnas, terus jalannya susah banget. 2003 saya masuk pelatnas, sampai 2012 itu belum, malah terjadinya diskualifikasi dari Olimpiade, khususnya di ganda putri, sangat memalukan gitu loh. Maksudnya, dan di situ di mana saya merasa karakter saya yang kena gitu ya. Kayak yang ditempa dulu sebelum jadi juara. Saya rasa karakter saya yang benar-benar yang ditempa lebih dulu. Dan artinya saya pada akhirnya dari prosesnya yang ditempa lebih dulu gitu. Dan saya merasa ketika ada dalam juara, terus 2014 mulai nih ya, kan 2012 nih terakhir nih. Saya akhirnya memutuskan untuk oke lah, nggak usah nyerah dulu, lanjut aja. Dan 2014, 2 tahun berikutnya kita biasa juara Asian Games sih, di mana itu susahnya juga luar biasa. Iya, itu permainan terlama ya. Ya susahnya juga lah. Mungkin Ci ini ada di situ waktu itu ya. Nah dari situ itu titik baliknya. Dan juga bukan hanya titik balik itu karena ada support system yang baik juga. Bisa seperti itu karena di mana di situ juga ada pelatih Ko Eng Hian yang baru 2013 masuk, terus juga ada sport science mulai jalan di mana terus juga kepelatihan mulai membaik, dan sepertinya kepercayaan diri tim Indonesia itu mulai lebih lagi pada saat itu karena kita kan 2012 tidak dapat medali sama sekali kan. Nah dari situ saya rasa itu bukan sebuah kerja keras saya sendiri aja, tetapi ada sebuah tim yang betul-betul ada support system yang baik, sehingga itu yang mendukung pada akhirnya kami bisa jadi juara di 2014 Asian Games itu. Nah dari situ tuh Ci mulai saya rasa, dan bersamaannya juga memang Jepang mulai kuat, Korea mulai maju, semuanya kayak negara-negara, bahkan kalau kita mau dibilang lebih luasnya lagi kayak single putri, tiba-tiba Spanyol bisa jadi juara dari Carolina Marin waktu itu, dan kayak mulai lebih luas lagi kan. Dan bulu tangkisnya sendiri secara dunianya semakin maju, berkembang gitu. Jadi pada akhirnya saingan dan kompetisi itu bukan hanya dari satu negara saja. Itu yang jadi pada akibatnya dari
dari semuanya itu sih, saya rasa. Tapi Gel, titik terberat Grace berarti 2012 ya. Apa yang membuat Grace akhirnya, oke, gue mau bangkit lagi nih. Ini masih ada harapan. Itu kan gak gampang ya, that time gitu loh. Iya. Aku sih waktu itu jujur ya Ci, aku udah benar-benar kayak, aduh Tuhan, ini katanya saya disuruh bertahan, saya bakal jadi juara. Bukan bakal jadi juara, saya punya iman untuk bisa jadi juara di ganda putri untuk mengisi kekosongan lah, karena belum ada tuh kok malah nggak ada gitu. Saya sempat bertanya tuh, bukan bertanya kepada orang lain, tapi bertanya kepada mempertanyakan pada diri saya sendiri. Dan kepada pada balik lagi kepada iman saya sendiri pada waktu itu. Gitu. Itu yang saya lebih banyak kayak introspeksi diri juga. Dan pada akhirnya di situ ada support system juga yang bagus, kayak keluarga saya juga, yang mama saya juga bertanya kepada saya, kamu main bulu tangkis main buat siapa gitu, kamu kalau kamu keluar saat ini juga yang ada, kan saya benar-benar udah menyerah banget tuh Ci. Kalau aku mau keluar saat ini juga, berarti nama Gracia Poli itu yang ada nanti diingat orang adalah, oh dia ya yang diskualifikasi Olimpiade, oh dia ya yang bikin negara Indonesia ini malu, oh dia ya kayak gitu. Wah, ini saya tertantang lagi sih Ci. Udahlah, kamu gak usah mikirin juara, kuburin tuh semua juara dunia, juara apa, mimpi-mimpi kamu kuburin dulu untuk sementara. Kamu balik dulu untuk membersihkan nama kamu di pelatnas at least. Good point deh. Iya, mama saya tuh kayak pada saat itu langsung dia yang betul-betul yang menginspirasi saya, karena dia tahu juga karena saya berjuang untuk dia juga gitu. Jadi kita udah berjalan sejauh ini, memutuskan dari aku umur 5 kan untuk main bulu tangkis, terus umur 25 pada saat itu, dan aku udah gak muda lagi Ci, pada waktu itu udah tengah-tengah ya kalau buat pemain cewek ya. Betul. Udah jadi kayak aduh, apa ini waste time, aku selalu di sini gitu. Tapi ya pada akhirnya itu sih yang membuat turning point aku untuk nggak menyerah pada saat itu. Nah, itu pemirsa ceritanya gimana Grace ini berjuang, karena kita tahu situasinya tidak mudah apalagi Olimpiade, tapi itulah titik balik Grace dan akhirnya sebuah hasil yang sangat manis yang dicapai. Baik pemirsa, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.